Jadi Alhamdulillah. berkahnya itu kita kuliahnya di Staida, lulusnya di AIDA. Jadi saya berdoa nanti segera ini ada peran alumni, ya, peran kampus, banyak peran yang kemudian kampus ini segera berkembang semakin banyak mahasiswanya, kemudian juga jadilah Universitas Darussalam begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Blok Agung, media informasi dan inspirasi. Bersama saya Zulaika dengan seorang narasumber. Beliau adalah aktivis keren di zamannya, alumni IAIDA. Udah IAIDA ya, Pak ya? Iya, pertama Alumni kali, IAIDA baru pertama. tahun 2015. Dan beliau sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Plus Darul Hikmah Gambiran. Assalamualaikum Pak Rofik. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Sekarang kesibukannya selain jadi kepala sekolah, gimana Pak? Apa aja? Hari ini kita juga punya aktivitas yang kemudian menambah kesibukan begitu aja. Apa itu? Ya, usaha di luar lah begitulah. Usaha sampingan gitu. Usaha sampingan begitu. Jadi untuk awal mungkin ya Pak ya, kita bahas sesuai tema dari kegiatan kita kali ini. Tadi kan ada MUBES ya Pak ya, Ya. Musyawarah Besar. Jadi pada MUBES kali ini menurut Pak Rofik bagaimana cara atau langkah menumbuhkan semangat hikmat dalam berorganisasi? Ya, ini bahwa kita ini sebagai alumni kampus yang sudah berdiri mulai tahun 2000, ya. Ini kita sudah menelurkan banyak alumni, ya, khususnya wilayah Banyuwangi dan juga se-nasional, artinya se-Sabang sampai Merauke. Lah, sejak dulu kita di kampus ini juga diajari bahwa kita harus dapat berperan setelah kita proses belajar selama 4 tahun kurang lebih itu, dan kemudian di masyarakat, kemudian dan akhirnya punya bermanfaat banyak. Istilahnya kalau bahasa kerennya itu barokah. Lah, barokah di sinilah yang kemudian kita harus ambil di mana sisi-sisi yang bisa berjalan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lah, bidang ini nantinya alumni yang sudah sesuai jurusannya, karena sekarang juga di kampus kita ini sudah banyak jurusan, ya, bahkan terakhir sekarang ada jurusan matematika, Ya, prodi Tadris. tadi Tadris matematika, kemudian nanti merambah ke IPA. Saya juga punya gambaran setelah nanti ada IPA, kemudian ada jenis kayak olahraga, ya benar, kemudian pendidikan sekolah dasar dan lain-lain begitu. Ini kayaknya kampus kita juga semakin banyak yang melirik karena kebutuhan begitu. Terima kasih. Jadi untuk IKADA sendiri itu apa sih Pak? Banyak kan yang belum mengenal apa sih IKADA? Apa sih IKADA Pak? Ini sesuai dengan tema pada tanggal 3 Juli 2022 untuk khidmat organisasi, kemudian IKADA sendiri, kita sebagai alumni seyogyanya, ya, kita juga memberikan warna banyak di masyarakat. Kemudian hubungan masyarakat dengan alumni, hubungan alumni dengan kampusnya, kemudian juga anak-anak yang sekarang masih berada di kampus. Bagaimana peran kita kemudian ketika gerbong besar namanya IKADA ini ada, ya. Lah, dalam hari ini peran kita sebagai alumni yang jelas kita juga punya andil besar, seharusnya kan begitu. Karena diakui apapun dalam prosesnya, ketika ada alumni yang kemudian punya pengaruh ataupun punya manfaat besar di wilayahnya masing-masing, setelah pulang ke rumah, kalau yang mondok kan begitu, kalau yang di duduk atau santri ataupun mahasiswa di desa ini gimana nantinya dia di desanya seperti apa kegiatannya. Lah, inilah akan dilihat banyak orang. Lah, ketika kita tidak tertata ataupun tidak ada wadah yang menjembatani ini kan juga ndak ini
kurang maksimal begitu. Untuk ikadannya begitu. Untuk jenengan kan tadi terpilih ya Pak jadi ketua IKADA selanjutnya ya, periode ini amanah baru. periode 2022 sampai 2025. Iya. Nah, sebagai seorang pembawa gerbong IKADA, mau dibawa kemana IKADA ini Pak sekarang? Nah, ini amanah juga mungkin perintah, ya, hal baru. Ya, sebenarnya bukan hal baru karena kami mendampingi Bapak Herwanto itu mulai 2019 itu, yang kemudian ada negara ini lagi krisis ataupun lagi berduka karena adanya COVID-19 itu. Benar. Lah, di 2022 ini harapan besar sudah tertanam di sana bahwa kita merencanakannya sudah lama sebenarnya, karena ada kendala itu. Hari ini ya alhamdulillah ya, kalau dikatakan musibah sebenarnya enggak ya. Ya, ini yang paling utama bahwa ke depan kami akan membawa IKADA menuju kompetensi yang lebih baik, lebih maju, yang bisa membawa kampus ini khususnya, kemudian para alumni yang lain bisa mewadahi, ya, menjadi jembatan, kemudian juga para organisasi yang ada di kampus ini semakin dikenal oleh banyak masyarakat begitu. Ya. Jadi kan jenengan dari dulu orang organisasi ya. Ya. Boleh diceritakan Mas pengalaman organisasinya mulai dari bawah itu mulainya dari mana sih senang organisasi? Kenapa bisa sampai senang organisasi? Terus manfaatnya organisasi itu apa menurut jenengan? Ya. Kita biar bisa menumbuhkan semangat bagi anak-anak yang cuma kuliah, datang, pulang gitu aja kan nggak seru kan Pak ya? Ya, tapi kata mereka betul. Kita kayak kurang gawean gitu. Kurang ya sibuk kan? Mungkin ya? Kayak kurang gawean aja ngurusi orang gitu kan ya. Jadi menurut biar orang-orang yang belum merasakan organisasi biar tahu manfaatnya bisa diceritakan dari awal jenengan berorganisasi. Ya. Terus terang bahwa dalam diri saya ini terkait dengan organisasi sudah tertanam sejak lama sebenarnya, sejak sebelum kuliah. Sejak kapan? Sebelum kuliah. SMA? Jadi betul, sejak SMA itu kami sudah diamanai. Kebetulan ini diamanai jadi ketua OSIS. Wow. Ya. Keren loh Pak di zamannya. Ya. Ya itu. Ya di SMA yang sekarang saya jadi kepala sekolah begitu. Oh gitu ya. Jadi ya. Kembali pulang. Iya. Saya tidak nyangka ini kalau tiba-tiba saya harus kembali lagi ke sekolah gitu dan ya. Mengabdi di sana begitu. Lah, setelah saya sibuk ataupun mengikuti organisasi namanya OSIS, kemudian saya itu tidak ada cita-cita untuk kuliah, itu tidak ada sebenarnya. Awal ketertarikan bisa ke OSIS dulu Pak? Karena kecenderungan saya adalah kita banyak mengenal, kemudian banyak pekerjaan yang harus kita lakukan berhubungan dengan orang banyak, ini paling suka. Nah, setelah jadi ketua OSIS tiba-tiba dalam pikiran saya meskipun saya ini rencana malah tidak akan kuliah waktu sekolah itu. Nah, ketika di organisasi nyaman, kita punya aktivitas yang kemudian bisa bermanfaat, akhirnya lah saya putuskan pada waktu itu langsunglah saya pribadi ini melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya di kampus IAIDA tercinta ini begitu. Terus di IAIDA sendiri? Nah, di IAIDA sendiri juga begitu. Saya masuk IAIDA, saya langsung ke kantor pertama kali. Tidak pernah kenal siapa-siapa, hari pertama kali masuk, ya ini saya ketemu di kantor, gimana Pak kelas? Ya sudah, kelas sama koordinir harus kalau waktu dulu itu namanya DPM. Sekarang masih ada ya? Dewan Perwakilan Mahasiswa itu. Namanya apa ya sekarang? Adalah ya mestian. Nah itu. Ya. Lah, itu dulu saya masuk ke kantor waktu itu langsung sama kantor, saya lupa beliaunya siapa. Langsung kembali ke kelas, dibentuk aja DPM-nya. Lah, saya pertama kali membentuk, saya yang membentuk, saya yang terpilih. Ya itu. Jadi mulai semester 1 itu saya di DPM. Kemudian dulu ada namanya MPM, enggak tahu sekarang. Lah, itu sekarang apa ya? Ada juga tapi namanya beda. Setelah saya dari DPM waktu itu dilantik, pada tahun berikutnya saya itu terpilih jadi ketua MPM.
SEMA sekarang, Pak. Sekarang SEMA ya? Iya. Iya. Dulu itu MPM itu. Saya juga, loh kok bisa ya terpilih jadi ketua MPM pada waktu itu. Akhirnya saya ngelantik DPM itu tadi per kelas sekitar berapa ya tadi waktu itu ya? Ada 20 sekian lah. Setelah itu karena saya mulai awal juga aktif di aktivis ya di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, kemudian tahun 2013-14 lah saya kemudian juga dapat amanah menjadi ketua komisariat pada waktu itu. Karena belum ada Ryan ya, ketua komisariat Setaida pada waktu itu. Waktu itu masih Setaida. Masih Setaida. Jadi kami lulus itu pas izinnya IAIDA turun. Jadi berkahnya itu kita kuliahnya di Setaida, lulusnya di IAIDA. Jadi saya berdoa nanti segera ini ada peran alumni, ya, peran kampus, banyak peran yang kemudian kampus ini segera berkembang semakin banyak mahasiswanya, kemudian juga jadilah Universitas Darussalam begitu. Amin. Tadi belum diungkit loh Pak, gimana orang yang belum tertarik dengan organisasi biar tertarik itu gimana? Oh iya, ini kita ini punya basic ya sosial yang mana tidak mungkin kita hidup sendiri begitu. Yang pertama, yang kedua kita hidup itu selalu berdampingan dengan orang lain. Ini yang kemudian harus kita sampaikan kepada teman-teman kita lah khususnya bahwa organisasi ini menjadi kewajiban. Kenapa? Sesuai dengan amanah ataupun ilmu yang kita pelajari bahwa kita aja katakan berjalan dua orang ya, satu orang harus jadi pemimpin kan begitu. Ya. Lah pemimpin ini kan harus lewat organisasi. Ya. Lah ketika harus ada pemimpin harus lewat organisasi, inilah yang kemudian kita bisa bermanfaat ketika punya wadah dan di situ kita punya peran sesuai dengan struktur yang di sana begitu. Lah kita dalam rangka sosial atau makhluk sosial inilah dalam peran-peran kita masing-masing ya sudah. Nah, makanya IKADA ini punya moto. Apa ya, itu apa? Dua moto kita. Satu yang pertama adalah kompetensi, kemudian yang kedua adalah profesional. Kompeten yang pertama kita harus sesuai dengan bidang masing-masing sudah. Ya, kita kembangkan bakat minat kita, aktivitas kita yang kemudian menjadikan diri kita nyaman begitu yang pertama. Kalau urusan yang lain-lain itu kan tergantung nantinya anak-anaknya ataupun orangnya begitu. Cuman yang pertama adalah kenyamanan inilah yang kemudian bisa memberikan manfaat lebih minimal pada diri kita ya. Ya kan kalau udah nyaman enak gitu ya. Sesuai kompetensinya masing-masing betul. Gitu. Dan nanti terukur. Lah terukur inilah IKADA punya moto yang kedua profesional. Lah profesional inilah nantinya menjadi ukuran daripada alumni atau peran alumni yang di situ punya bidang masing-masing yang dikembangkan dan ketika dikembangkan menjadi nilai yang lebih ataupun menjadi contoh atau barometer daripada orang-orang yang kepingin mengikuti. Oh ini siapa, ini alumni siapa, ya kan? Ini anak mana? Oh alumninya IAIDA nih. Nah setelah jadi alumninya IAIDA ternyata bisa ini nih. Nah, ini gambaran besar yang kemudian harus kita tuju. Setelah kita tahu organisasi manfaat kemudian begitu, nah ini pentingnya di situ. Dan jalinan inilah komunikasi kita di alumni ini harus ada wadah. Alhamdulillah hari ini database kita buka sekitar 1 bulan yang lalu mungkin terkait dengan database alumni. Ini sekitar hampir 400 sudah ada hampir 400 mahasiswa yang terdata by name, by address dan sebagainya ini di data alumni begitu. Harapannya ini tidak sampai 1 bulan atau 2 bulan ke depan sudah tembus karena kita punya alumni sudah ribuan. Iya. Nah kan ini harusnya ribuan ya Pak ya. Ya itu udah lulusan berapa ya? Banyak ya. Sekarang sudah ya banyak sekali sudah. Katakan sekali lulusan ada 500 orang nih. 300 lah Pak, 300. 300 ya. 300 sampai 500 lah. Lah ini kali berapa tahun sudah? Ya. Tadi disampaikan sudah hampir ada kurang lebih 20 tahun atau 19 tahun begitu kan.
harusnya udah kalau 3.300 dikali 10 aja 3.000 ya Pak ya? Iya. Nah, dan tadi saya ketemu teman-teman alumni itu bilangnya begini, Pak, saya pesan ke sampean karena sampean jadi ketua IKADA. Apa pesannya? Pesannya adalah alumni-alumni kita yang sudah menjadi tokoh ataupun punya jabatan atau punya peran-peran keahlian masing-masing nanti dibikin wadah itu yang kemudian diorganisir oleh IKADA. Oke, saya terima. Artinya saya terima itu, ayo kita bersama-sama untuk membangun itu sinergitas para punya peran masing-masing itu. Kalau yang belum punya peran Pak, nggak dibikinkan wadah juga gitu, jadi mereka bisa memiliki peran juga. Oh. Kan ada. Sebenarnya begini, saya tuh melihat teman-teman alumni itu semua sudah punya peran masing-masing lah ya. Lah peran inilah masing-masing itu ya di bidang apa? Ya kalau urusan mungkin jabatan ya apa semisal. Tapi yang jelas ada yang punya usaha semisal. Ya diklopkan. Oh kalau usahanya peternakan ya sama peternakan semisal begitu. Kalau yang lain semisal elektronik dunia begitu, ya nanti kita sinergikan dengan alumni-alumni yang bergerak ataupun bisa saling kerjasama gitu. Betul lah, ini yang paling penting. Ya kita sebagai alumni ketika nanti bisa membangun itu minimal itu begini, dari kita untuk kita. Nah, itu minimal. Nah, dari kita untuk masyarakat umum lah, yang ini harus kita capai begitu. Closing statement mungkin Pak untuk pertemuan kita kali ini. Ya, terima kasih untuk closing statement pada sore ini. Saya telah mendapat amanah pada 3 Juli 2022 untuk menjadi Ketua Ikatan Alumni IAI Darussalam. Ini hal yang paling penting yang harus saya sampaikan adalah generasi-generasi ke depan, generasi-generasi yang akan datang, dan khususnya yang sudah menjadi alumni, kita bersatu padu, bahu-membahu, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan kampus khususnya, dan tak lupa kemudian kita juga punya manfaat lebih ya di masyarakat. Lah, dalam hal ini ketika kita punya peran, kita maksimalkan, ayo nanti semua kita bergabung di Ikatan Alumni IAI Darussalam, kemudian kita bangun sebaik-baiknya, kita punya relasi, kita punya sinergitas, ya, kita punya jalinan erat yang sama-sama kemudian menjadikan kampus ini atau kampus tercinta ini bisa dikenal lebih luas. Harapan besar ketika hari ini IAIDA sudah menjadi kampus nasional karena mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke, cita-cita ke depan adalah menjadikan kampus ini semakin dikenal di minimal di Asia Tenggara. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf, akhirul kalam, wabillahi muwaffiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah podcast kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Zulaika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.